Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Agus? Alhamdulillah. Baik. Gini Mbak Ana, saya mau minta bantuan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik Mbak Ana. Siswa di SMA yaitu kelas 10 itu nilainya bagus Pak. 8 semester 1, semester 2 itu 8,5. Tetapi dia di kelas 11 di mapel yang sama itu turun Pak Anam. Karena suatu hal. Karena suatu hal dia tidak fokus, jadi nilainya turun. Nah, di sini di SMA kan tujuannya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Padahal syarat untuk SNMPTN itu nilainya itu harus naik walaupun 1 poin Mbak Anam ya. Betul. Nah di sini karena semester 1, 2 itu sudah naik bagus, tetapi semester 3 di kelas 11 nilainya agak turun. Lah padahal kedepannya ini siswa ini pengen melanjutkan sekali ke jenjang berikutnya. Nah sebagai guru, sikap Pak Anam terhadap kasus seperti ini itu bagaimana Pak? Nilainya itu turun, padahal dia ingin SNMPTN. Nah, harus bagaimana menyikapinya Pak? Yang pertama kita lihat dulu data siswa tersebut. Kalau tadi panjenengan menyampaikan bahwa sebetulnya siswa ini dari kelas 10 sudah bagus trennya ya. Maka karena ketika turun itu kan kita selidiki. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia turun karena ada sebab khusus, suatu hal tadi. Maka kalau saya menjadi pemutus keputusan ya saya tetap naikkan Pak Agus. Sangat membantu siswa. Untuk jangka panjangnya sangat membantu sekali Pak Anam ya. Sekolah wajib membimbing, mengarahkan, membantu siswa yang seperti itu Pak Agus. Iya Pak. Baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan harus membantu siswa tersebut yang benar-benar sebenarnya punya potensi besar dan mampu, hanya karena sesuatu hal dia mengalami penurunan. Selanjutnya Pak Anam ini Pak Anam, tadi jawabannya sangat memuaskan Pak Anam, bagus sekali. Strategi Bapak dalam menangani kasus tersebut, maksudnya begini Pak Anam, jika seperti ini Pak Anam, jika kelas 10 dan 11 itu kan gurunya berbeda Pak Anam. Otomatis misal gimana itu? Iya, kan gimana itu? Misal kelas 11-nya gurunya itu idealis. Kalau enggak begini enggak, kalau enggak segini enggak. Menurut Pak Anam strategi yang harus dilakukan itu bagaimana Pak Anam? Bisa dua hal Pak Agus. Pertama secara internal. Maksudnya internal itu kita harus tetap menangani khusus siswa tersebut. Baik berupa remedial, bimbingan khusus, tugas khusus, sampai si anak itu benar-benar mencapai ketuntasan yang kita inginkan minimal. Yang kedua, karena tadi perkembangan di kelas berikutnya, jenjang berikutnya, gurunya berbeda, tentu ini guru tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Perlu konsultasi dan bekerjasama dengan satu kepala sekolah. Yang kedua dengan kesiswaan, yang ketiga dengan kurikulum, bahkan dengan guru bimbingan konseling. Karena dua hal ya. Secara kesiswaan kita secara teknis secara teknis klinisnya kita remedial, kita tambah pengayaan. Yang kedua nanti yang guru yang mohon maaf tadi yang bersikukuh untuk tidak menaikkan bisa agar diajak sharing. Dalam prosesnya, ini proses pengambilan keputusan yang seperti itu Pak Anam, hambatan yang sering dihadapi itu apa Pak Anam? Mungkin yang tadi ya Pak Agus ya, individu
oknum guru yang satu dan yang lain yang non sewu idealis dalam menentukan nilai, merasa ini memenang beliau secara ansih pribadi. Paham. Menurut Pak Anam, pihak-pihak mana yang terkait dalam mengatasi kasus tersebut? Pihak-pihak yang terlibat atau terkait yang bisa mengatasi kasus seperti ini, Pak Anam? Yang pertama itu adalah guru mapel tersebut. Yang kedua, guru mapel tersebut nanti bisa konsultasi dengan wali kelas. Kemudian setelah wali kelas juga nanti mohon bantuan untuk kepada guru bimbingan. Yang keempat dengan kesiswaan. Kita harus komunikasi dengan berbagai pihak. Betul. Dari yang bawah guru yang mengajar, BK, ke atas lagi sampai kepala sekolah, dan tetap menaikkan nilai tersebut agar siswa tersebut bisa ikut SNPTN dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sul hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Sul, ini saya mau wawancara sebentar tentang pengambilan keputusan, Pak Sul. Terutama di sini dalam kasus yaitu jika siswa melakukan pelanggaran tentang pornografi atau porno aksi di sekolahan, ya, keputusan dari sekolah itu langsung mengeluarkan atau tidak. Sementara siswa tersebut masih kelas 10, kelas 11 yang jangka kedepannya untuk sekolahnya itu masih panjang. Bagaimana dari pihak sekolahan untuk mengatasi kasus seperti ini? Ini ada beberapa sebenarnya, masih ada digolongkan menjadi beberapa, seperti pornografi. Nah, kurang lebih kalau pornografi itu orang identiknya adalah ketika seorang siswa menyimpan atau melihat secara langsung itu video yang dianggap tabu atau hubungan seksual. Yang bisa dianggap lebih ringan, ini lebih ringan walaupun ini pelanggarannya tetap terhitung berat bagi saya. Itu adalah ketika itu melihat video ataupun gambar dan lain sebagainya itu yang bukan diri dia sendiri yang melakukan. Satu, itu dianggap lebih ringan. Kemudian yang porno aksi, kalau porno aksi ini jelas di kata belakangnya sudah aksi, entah itu berupa video, gambar ataupun secara langsung. Tapi saya bisa mengatakan kalau sesuatu yang berhubungan dengan porno aksi ini biasanya bisa dianggap lebih berat. Cuman seperti ini, antara kita mengeluarkan secara aturan memang pada dasarnya tidak boleh langsung dikeluarkan. Kita tetap harus melakukan beberapa tahapan. Apalagi aturan, bicara aturan, mengeluarkan siswa saat ini itu memang nggak boleh sembarangan, tidak boleh gegabah, dasar harus jelas. Ya, beberapa kejadian memang kita tidak mengeluarkan. Berarti tidak langsung dikeluarkan, terus kita diskusi keputusan yang terbaik untuk si siswa itu bagaimana, gitu maksudnya. Ya. Dan yang paling tepat itu adalah sebenarnya sekolah tidak pernah mengeluarkan. Tidak pernah mengeluarkan ya, Pak. Yang ada adalah siswa malu dan mengundurkan diri. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak Zul, strategi yang Bapak akan lakukan dalam menangani kasus pornografi atau porno aksi di lingkungan sekolah itu apa, Pak Zul? Kalau sudah terjadi kasus, kalau sebelum kasus, ya, strateginya untuk gini, kalau sosialisasi itu bukan hanya dari pihak BK, pihak luar pun, mulai dari BKKBN,
yang biasanya sosialisasi tentang pornografi, pornoaksi ataupun nikah muda, mencegah. Nah, pencegahan dalam kalau seandainya ini kalau sudah terjadi, itu memang langkah yang diambil itu adalah pihak sekolah ketika mengetahui ini satu. Kenapa? Karena itu tadi aturan ini begitu sensitif sebenarnya. Iya, Pak. Satu, kita harus menyelidiki, harus benar-benar jelas ini pornografi, pornoaksi dan lain sebagainya. Dalam proses untuk menanggulangi pornografi dan pornoaksi selama ini yang menjadi hambatan Pak Zul untuk menanggulangi pornografi pornoaksi, hambatannya itu apa, Pak? Nah, kalau menangani ya kasus seperti itu, satu hambatannya itu adalah kejujuran lah, jelas. Ketika kita bertanya, otomatis kebanyakan dia akan melakukan kebohongan. Misalkan berbohong, Pak, ya? Jelas berbohong, tidak akan mengaku ya, kecuali kita punya bukti-bukti yang mengarah kalau terus iya. Jawabannya tidak bisa mengelak lagi. Benar. Dengan bukti-bukti yang ada. Yang saya dapat tarik kesimpulan tadi, pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan secara benar sekali itu, penting itu. Tidak